Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Usai dilantik Presiden Jokowi jadi Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono siap mundur dari jabatannya sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra. Thomas mengaku siap mengikuti aturan di Kementerian Keuangan. Thomas Djiwandono menyebut ia akan mengikuti aturan yang berlaku. Sebelumnya, Thomas Djiwandono dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Kamis 18 Juli kemarin sebagai Wakil Menteri Keuangan II. Karena di bawah nanti ada kesempatan foto dan konferensi pers, maka setelah ini mempunyai rapat dengan Pak Sekjen, setelah ini Pak Sekjen Kemenq, kalau saya akan melakukan semua yang dengan mengikuti semua aturan berlaku, termasuk mundur dari jabatan Politisi PD Perjuangan Seno Bagaskoro merespons pelantikan Wakil Menteri baru oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Kamis sore. Seno berpendapat pelantikan ini berkaitan dengan persiapan transisi pemerintahan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Oktober nanti. Di samping pendapat itu, Seno Bagaskoro juga melihat pelantikan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo terhadap 3 wakil menteri baru adalah sah dilakukan. Namun Presiden tetap harus memperhatikan catatan dari publik dan mendengar pendapat masyarakat. Kami menganggap bahwa itu adalah hak prerogatif Presiden untuk menambah jabatan struktural di kementerian sebagai pembantu Presiden. Tetapi dalam timing saat ini, yang mana ini mendekati akhir masa jabatan Presiden, tentu menjadi sesuatu yang unik kalau kita cermati. Mengapa diperlukan postur penambahan wakil menteri baru mempergemuk isi kabinet? Apalagi sebentar lagi akan berakhir dan berganti ke pemerintahan yang selanjutnya. Logika yang paling masuk akal di dalam langkah ini sebenarnya adalah mempersiapkan transisi kepada presiden baru Oktober nanti, sehingga harus menambah jumlah kursi menteri untuk mengakomodasi kepentingan politik tertentu. 2 bulan menjelang purna tugas, Presiden Joko Widodo melantik 3 wakil menteri. Salah satu yang dilantik merupakan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono. Sebagai Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono akan mendampingi Sri Mulyani bersama Suhasil Nazara. Untuk menunjukkan kontinuitas dari Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih. Untuk itu saya akan bekerja erat dengan Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, dengan Wakil Menteri Keuangan I, Pak Suhasil. Tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran, terutama di 2025, itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang dan tentunya program-program Presiden terpilih ke depan. Thomas mengaku ia dipersiapkan untuk transisi pemerintahan. Thomas menyebut akan menyelaraskan program Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan anggaran yang ada saat ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa masuknya Thomas Djiwandono untuk memperkuat komunikasi dalam tim transisi pemerintahan. Sri Mulyani juga menyebut Thomas Djiwandono akan terlibat dalam penyusunan RAPBN 2025. Siklus APBN kita sedang menyusun APBN 2025. Jadi memang fokusnya untuk Mas Thomas nanti akan ikut di dalam penyusunan RAPBN 2025 tersebut. Ya, ini sekarang dalam proses tahap penyusunan berdasarkan pembahasan dengan DPR yang kemarin sudah dilakukan. Tentu dengan masuknya Mas Thomas ya di sini akan membuat seluruh komunikasinya menjadi jauh lebih mudah. Keputusan Presiden Jokowi melantik 3 menteri dinilai ingin memastikan program-programnya dilanjutkan oleh orang-orang dekat Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pengamat politik Adi Prayitno menilai pelantikan 3 wakil menteri ini untuk memudahkan masa transisi peralihan dari pemerintahan Jokowi ke Prabowo Gibran.
Saya justru melihat satu hal yang cukup mencolok dengan dilantiknya 3 wakil menteri sore hari ini, yaitu untuk memudahkan masa transisi peralihan kekuasaan politik dari Jokowi ke Prabowo Subianto, terutama di bidang ekonomi. Jadi tidak mengherankan kalau yang dilantik itu adalah mereka yang sebenarnya secara ekonomi sepertinya menjadi stressing yang cukup diandalkan ketika Prabowo nanti tanggal 20 sudah dilantik menjadi presiden. Stressing ekonomi ini sepertinya akan menjadi guidance di mana ke depan ketika Prabowo sudah dilantik, ini sudah mulai ada transisi yang kemudian mudah sudah bisa dilakukan, sehingga Prabowo dan Gibran itu langsung gaspol, bisa mewujudkan dan merealisasikan semua kepentingan-kepentingan politiknya. Thomas bersama-sama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengawal anggaran pendapatan dan belanja negara baik yang sedang berjalan maupun RAPBN untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Selain keponakan Prabowo, Presiden Jokowi juga melantik Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono. Sudaryono pernah menjadi asisten pribadi Prabowo dan kini menggantikan posisi Harfiq Hasnul Kolbi sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tim Liputan, Kompas TV.